Untuk para donatur, pertama-pertama Agus ucapkan terima kasih banyak yang udah ngasih ke Agus. Eh, Mohon maaf juga karena Agus udah salah menggunakan uang itu karena ketidaktahuan Agus. Agus sedalam-dalamnya minta mohon maaf lah gitu. Saya orang biasa, saya juga pasti melakukan kesalahan. Agus Salim akhirnya meminta maaf secara langsung pada para donatur yang sudah membantunya. Hal ini diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di sebuah acara TV pada 5 Desember 2024. Pertama, dia mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah dengan sukarela memberikan bantuan uang pada dirinya. Dia mengakui kesalahannya karena sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain selain pengobatan matanya. Dia tak mengelak kalau memang sudah menggunakan uang donasi untuk hal lain. Namun, dia menjelaskan alasannya yakni karena ada sebuah kesalahpahaman. Makanya, dia berinisiatif memberikan beberapa untuk Wawa, perempuan yang sudah sangat berjasa dalam hidupnya. Sekarang dia meminta maaf kepada para donatur atas kesalahpahaman tersebut. Pun dia menekankan ke depan bakal menggunakan uang tersebut untuk pengobatan matanya. Dia juga membenarkan pernyataan Teh Nopi yang menyebut Agus minta pengobatan untuk matanya di luar negeri. Ternyata semuanya punya alasan karena dia punya harapan untuk bisa sembuh. Mendengar permintaan maaf dan penjelasan Agus, netizen masih saja mencibir dan seolah tak terima. Beberapa masih mempermasalahkan tentang Agus yang justru melaporkan Teh Nopi ke polisi padahal sudah dibantu selama ini. Ada juga netizen yang memberikan wejangan bijak yang seharusnya dari awal Agus lakukan. So, gimana menurut kalian? Komen. Kalian pasti udah pada tahu kan, kemarin Alvin Lim itu nantang Bang Denny Sumargo dan Teh Novi Pratiwi bakalan dikasih 3 miliar asal mau disiram air keras. Nah ini bener nih komentar Bang Denny Sumargo, uang 3 miliarnya kenapa nggak dikasih ke Agus aja? Bener juga, biar nggak ada acara siram menyiram lagi. Tapi kalaupun memang harus ada acara siram menyiram, kalau kata gue mending siraman rohani, kita dengerin bareng-bareng biar adem, biar tenang. Dan di sini ada Bapak Jusuf Hamka yang menemani Bang Denny Sumargo. Bapak Jusuf Hamka ngomongnya adem banget, damai, tenang gitu ya. Bahkan Bapak Jusuf Hamka tuh bilang dia udah menganggap Bang Denny Sumargo ini tuh seperti adiknya sendiri. Sudah menganggap Farhad seperti adiknya sendiri. Sudah menganggap Agus juga sebagai adiknya sendiri gitu loh. Tapi saya mau, Pak. Saya juga mau dianggap adik sama Bapak. Saya mau. Pokoknya saya mau Pak, saya mau yang padi juga, saya mau. Nah, di sini itu wartawan nanya ke Bang Densu perihal draft yang dibuat oleh si Brian Bieber. Dengar ya, Brian Bieber. Jadi kalau bukan Brian Bieber, nggak usah kontak gue apalagi somasi gue. Gue ini lagi ngomongin si Brian Bieber. Nah, yang dipertanyakan wartawan ke Bang Denny Sumargo ini adalah draft yang isi poinnya itu adalah seakan-akan Teh Novi ini harus menggalangkan dana selama 7 turunan. Tapi di sini tuh Bang Denny Sumargo itu masih belum tahu ya. Bahkan dia itu sebenarnya bertanya apakah maksudnya itu begitu. Maksudnya menggalang dana sampai 7 turunan kah poinnya? Karena kayak kurang jelas gitu kan. Emang nggak lain si Brian Bieber ini. Sangat-sangat mencurigakan loh seorang Brian Bieber bikin proposal yang isi draftnya itu seperti itu, di mana poin itu bisa mempertaruhkan kredibilitas Bang Denny Sumargo dan Teh Novi Pratiwi, bahkan mempertaruhkan karir mereka juga, lalu menguntungkan satu pihak. Please dong, ini tuh draft penting, proposal perdamaian antara dua kubu yang dari kemarin tuh nggak kelar-kelar, bukan draft chat mantan lu di WA yang nggak penting gitu. Jangan disamain. Lalu konyolnya lagi, si Brian Bieber ini setelah dia mengumumkan keluar dari timnya Teh Novi Pratiwi, dia bilang ke orang-orang kalau dia keluar itu karena pro bono atau prabono gitu. Istilahnya nggak dibayar.
Padahal kan udah sejauh ini, udah selama ini, kenapa baru komplainnya sekarang gitu loh. Harusnya hal ini kan diomongin di awal. Masalah gaji atau masalah ikhlas gak ikhlasnya ya kan. Tinggal take it or leave it aja. Kalau mau ambil, kalau gak mau pergi. Intinya kenapa baru sekarang dipermasalahkan. Harusnya dari awal kalian tuh ngobrol, ngomong maunya gimana. Kalau sekarang udah bukan take it or leave it lagi, tapi slim fit. Model celana kali ayah slim fit. Terus si Brian Bieber ini juga nyebarin bahwa si Gary ini tuh cuma seorang mahasiswa gitu loh. Intinya belum lulus kuliah. Kata gue, daripada lu sebarin berita tentang Gary mahasiswa, mending lu sebarin ayat-ayat Al-Quran supaya disayang sama Sang Maha Kuasa gitu loh. Nah, coba kalian lihat di sini. Tenovi kayak kelihatan capek banget sumpah. Kalau Tenovi kelihatan capek, kubu sebelah itu malah kelihatan banget kepengen cepek tiau, gopek tiau, pokoknya sampai 1,3 M lah. Bahkan kalau bisa itu lebih dari itu. Makanya mau ngambil rumahnya Tenovi sama Bang Denny Sumargo sebagai kerugian material dari si Agus. Guys, jadi selama ini gue itu selalu ngerangkumin berita tentang si Agus. Tapi kali ini gue pengen ngerangkumin berita tentang bapaknya Agus. Tapi original video bakal gue taruh di part paling belakang di video ini ya guys. Jadi kalau kalian kuat nontonnya ya udah tonton aja. Nah, sebelumnya gue mau hormat dulu ya. Hormat. Karena gue ini anak masih kecil ya, harus hormat sama yang lebih tua gitu. Dan bapak ini bilang bahwa dia ini ahli ilmu agama, paham Al-Quran. Kata dia kalau kita udah sedekah terus diminta lagi, sama dengan kita itu ya memakan muntahan anjing. Maksudnya memakan muntahan Agus pak. Atau bagaimana ya pak? Lalu katanya selama ini dia gak pernah angkat bicara, dia diam aja. Itu udah keputusan paling tepat bapak, bapak diam aja. Ngapain mau angkat bicara, angkat beban aja mau gak angkat beban nge-gym. Pokoknya dia bilang dia yang paling tahu hukum Islam lah. Bapak tahu gak pak? Cukup dengan satu hadis aja, udah bisa ngekonter omongan bapak. Dalam hadis dikatakan, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. 1, apabila dia berkata, dia berdusta. Nah, dusta dari bapak dan keluarga sudah tidak terhitung berapa banyaknya. Apalagi yang mengenai uang. Lalu yang kedua adalah ketika ia berjanji, ia mengingkari. Ketika bapak dan keluarga datang ke podcast Densu, kalian ini ibarat sudah berjanji untuk rukun, berjanji berobat bareng-bareng ya. Tapi kalian ingkari dengan cara tiba-tiba keesokan harinya melaporkan orang yang membantu kalian. Lalu yang ketiga adalah ketika ia diberi amanat, ia berkhianat. Kalau yang ini udah jelas banget, udah diberi amanat ya, uang berapapun yang didapat itu buat pengobatan aja dulu, nanti sisanya baru dipikirin yang lain. Ternyata kalian semua gak amanat. Jadi stop bawa-bawa agama bapak ya. Jangan bawa-bawa agama bapak. Saya benci. Ini ya, originalnya juga nanti bakalan ada di part terakhir video ini. Di sini si bapak ini bilang, dia itu kan dari dulu tuh di Aceh ya, di Serambi Mekah. Intinya dia paham ilmu agama lah, terus dia ke Jakarta. Kata dia pengen tahu nih, orang Islam di Jakarta kayak mana. Tapi ternyata akhirnya ya udahlah dia diem-diem aja karena nggak enak ngomongnya. Kenapa nggak enak? Ngomong aja, mau denger gua nih. Kenapa? Orang Islam di Jakarta kenapa? Kenapa? Ngomong aja. Nggak usah sok paling islami. Di sini ini udah penistaan agama ya. Ini namanya udah fitnah. Kayak seakan-akan orang Jakarta yang Islam itu nggak bener dan nggak lebih baik daripada bapak. Warga Jakarta, kalian habis ini tonton video gua ya yang paling akhir ya di video ini. Nih si bapak-bapak tua Bangka nih. Dia bilang orang di Jakarta orang yang Islam tuh gimana, tapi ya udahlah ya saya nggak enak ngomongnya katanya. Kasih kecap kalau nggak enak sama Royko, ntar jadi enak sendiri pak. Ingat umur. Dalam hukum Al-Quran pak, Iya. uang yang dibagikan itu kalau kita ambil lebih sama kita macam makan muntah anjing.
Saya nggak pernah angkat bicara, Pak. Saya nih yang tahu hukum Islam, Pak. Sesudah dibagikan. Sedekah infak yang sudah diberikan itu tidak bisa diambil kembali. Bapak kan di Aceh ada konon ya? Ya, di sana kan perang di Mekah. Jadi saya belajar di sana dari kecil, Pak. Bahkan anak-anak saya ini saya ajarkan semuanya itu masalah itu. Jadi datang saya ke Jakarta nih, maka saya diam. Apakah di sini orang Islamnya sama orang Aceh apa macam mana? Saya pikir. Jadi kalau saya ngomong itu kan nggak enak, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Bapak ngomong kan?